warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Puspita dengan NPM 2562201002. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arbitrase yang terdapat pada mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Tujuan pembuatan video ini agar kita dapat memahami pengertian tentang arbitrase dan juga dapat mengetahui perbandingan arbitrase dengan pengadilan hukum. Jadi, kalian udah tahu belum sih apa itu arbitrase? Kalau belum, ayo simak video ini. Arbitrase ini adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian di mana pihak-pihak yang bersengketa itu menyerahkan penyelesaian kepada satu atau lebih arbiter netral tanpa melibatkan pengadilan yang formal. Arbiter ini dipilih oleh para pihak atau lembaga arbitrase dan putusan yang dihasilkan itu bersifat final dan mengikat kecuali dalam kondisi tertentu seperti pelanggaran prosedur. Konsep ini berasal dari praktik perdagangan kuno dan berkembang menjadi mekanisme hukum modern yang menekankan kerahasiaan, fleksibilitas, dan keahlian arbiter dalam bidang tertentu. Di Indonesia sendiri, arbitrase itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang membedakannya dari mediasi atau negosiasi karena melibatkan keputusan yang bersifat hukum. Arbitrase ini dibagi menjadi domestik dalam negeri dan internasional dengan lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang biasa disingkat menjadi BANI. Keunggulannya itu meliputi kecepatan, biaya yang rendah, dan kemampuan untuk memilih arbiter yang ahli. Namun, tantangannya sendiri adalah keterbatasan banding dan potensi bias. Pengertian ini penting dalam konteks hukum bisnis di mana arbitrase sering digunakan untuk sengketa kontrak, investasi, dan konstruksi. Arbitrase berbeda dari mediasi atau negosiasi karena mediasi hanya fasilitas tanpa putusan yang mengikat, sedangkan arbitrase menghasilkan keputusan yang enforceable. Di Indonesia, arbitrase sering digunakan dalam sengketa bisnis seperti kontrak jual beli, investasi, dan properti karena memungkinkan penyelesaian tanpa intervensi negara yang berlebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur dan tata cara penyelesaian arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase 1999 dan aturan BANI. Proses ini dimulai dari kesepakatan hingga putusan yang dapat dieksekusi. Yang pertama itu kesepakatan arbitrase, yaitu klausul dalam kontrak atau perjanjian terpisah yang tertulis dan jelas. Yang kedua itu pengajuan permohonan, yaitu penggugat ajukan ke arbiter atau sekretariat BANI, lembaga periksa validitas. Yang ketiga itu pengangkatan arbiter, biasanya 1 atau 3 arbiter dipilih bersama atau oleh lembaga harus netral, adil, minimal sarjana hukum atau 10 tahun pengalaman, tanpa konflik kepentingan. Yang keempat, itu pemeriksaan sengketa. Arbiter biasanya tetapkan jadwal, bahasa, dan aturan. Pihak kumpulkan bukti, saksi, dan argumen. Sidang tertutup selama 3-6 bulan, fleksibilitas bisa tanpa sidang. Yang kelima, putusan arbitrase, yaitu tertulis, mencangkup fakta, alasan, dan keputusan, disampaikan dalam 30 hari. Yang keenam, itu penutupan, yaitu proses selesai, banding terbatas, misalnya arbiter tidak kompeten ke pengadilan dalam 30 hari. Kelebihan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum. Yang pertama, lebih cepat. Arbitrase biasanya hanya 6-12 bulan, sedangkan pengadilan hukum 2-5 tahun. Yang kedua, rahasia dan privasi. Yang ketiga, arbiter ahli sesuai bidang dan keputusan menjadi lebih akurat. Yang ketiga, biaya lebih rendah secara keseluruhan. Yang keempat, fleksibel, pihak kontrol, prosedur, bahasa, dan jadwal. Contohnya, sengketa investasi asing seperti Freeport 2017 diselesaikan dengan cepat. Kekurangan arbitrase dibandingkan pengadilan umum. Yang pertama, putusan final tanpa banding mudah atau banding terbatas. Yang kedua,
Biaya awal biasanya tinggi untuk kasus kecil. Yang ketiga, kurang transparan atau aksesibel, sulit dipantau keadilan. Yang keempat, resiko bias arbiter karena dipilih pihak. Yang kelima, eksekusi sulit jika tidak dipatuhi, butuh bantuan pengadilan. Kesimpulannya adalah arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa luar pengadilan berdasarkan perjanjian, lebih cepat, sederhana, dan biaya terukur dibandingkan pengadilan umum. Putusan final dan mengikat, memberikan kepastian hukum, keleluasan memilih arbiter ahli, serta prosedur sesuai kesepakatan. Keuntungan utamanya yaitu efisiensi waktu, kerahasiaan, solusi damai. Sedangkan kekurangannya yaitu ketergantungan pada keadilan arbiter dan tantangan eksekusi jika tidak sukarela. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu arbitrase, kelebihan, dan kekurangan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.